Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang keempat ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang ketiga minggu yang lalu. Coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhhaba jama'atun minal fuqaha minhum Malikun wa Syafi'iyu ila annal ma'nal murada wa tuhru wa alaihi fa inna iddatal mutallaqati al madhkurati tuhsabu bil adhar. Minggu kemarin kita bicarakan tentang iddahnya wanita yang tertolak, di mana wanita itu pada masa-masa usia menstruasi, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di wanita-wanita yang tertolak, di mana dia usia menstruasi, ketika iddahnya itu dia menanti sampai 3 kali quru. Nah, kata quru tadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan quru itu kalau mufradnya kemarin sudah kita jelaskan, memang bisa berarti haid, memang bisa berarti suci, qur'un. Ini, dan kalimat itu berlakunya di dalam bahasa Arab itu sama. Oleh karena itu, karena sama, ya bisa berlaku kedua-duanya. Yang jadi persoalan di dalam menentukan dalam ayat ini apakah Qur'un itu bimana suci atau Qur'un bimana menstruasi. Ini kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud daripada Qur'un itu salah satu quru itu 3 kali suci. Nah, maka menurut beliau iddahnya wanita yang tertolak itu al-madhkurah. Madhkurah itu maksudnya yang ketika dia itu berusia menstruasi. Itu tuhsabu bil adhar, dihitung dengan masa sucinya. Nah, yang dimaksud akni yang dikatakan masa suci itu adalah al-azminatal lati taqau bainad damaini, masa yang ada di antara 2 suci, 2 haid, 2 darah itu suci. Jadi walaupun ini 1 kali suci, itu masanya lama. Kalau kita mengikuti yang biasa, seandainya mennya itu 10 hari 1 bulan, maka sucinya itu ya ada 20 hari. Jadi ma baina damaini itu masanya lama. Bisa dari dua darah tadi. Bisa walaupun 1 kali itu masanya bisa 20 hari, ya kan? Wa tantahi al iddatu, dan iddah itu akan selesai bintiha tuhri atsalis, dengan selesainya suci yang ketiga. Jadi kalau suci yang ketiga masuk men,
itu iddahnya sudah habis. Jadi kalau begitu wanita itu boleh nikah pada waktu menstruasi, tidak apa-apa. Dia habis cerai, nah terus sucinya habis, suci ketiganya habis. Nah ketika habis itu dia langsung nikah, tidak apa-apa. Dan nikah pada masa menstruasi itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kumpul, hubungan persebadanan di masa menstruasi. Tapi kalau nikahnya tidak apa-apa. Fala yakunu lizauj. Jadi kalau sudah masuk habis suci yang ketiga, ini fala yakunu lizauj, si zauj tidak punya kekuasaan, tidak boleh alaiha raj'atun, tidak boleh merujuk kepada sang istri, tidak boleh. Suami tidak boleh rujuk kepada istri. Nah, kalau dia ingin kembali gimana? Pakai nikah, pakai akad yang baru. Jadi ini pakai akad yang baru. Itu kalau dia mau nikah lagi. Nah, ini harus tahu ya. Beda kalau dia itu belum sampai kepada yang ketiga, tuhur yang ketiga. Ini kalau dia mau rujuk tinggal bilang saja, ataupun diajak pulang, kemudian mungkin sang wanita itu kembali ke rumahnya orang tuanya, itu diajak pulang kok mau, ya itu sudah rujuk. Itu tidak usah mau rojak, enggak usah. Pokoknya dia asalkan pada masa-masa iddah. Jadi iddahnya tadi kan pakai 3 kali suci. Tapi kalau sudah masuk ke suci yang ketiga sudah habis, masuk ke sudah haid yang habis suci yang ketiga, tidak boleh suami rujuk, tidak boleh. Tidak ada kewenangan rujuk. Kalau mau nikah ya pakai nikah yang baru. Boleh kembali tapi pakai nikah yang baru, bukan pakai rujuk. Jadi kalau nikah yang baru ya prosesnya baru lagi. Harus ada saksi, ada wali, ada mas kawin, itu kan harus ada. Ada ijab qabul lagi. Itu kalau dia sudah masuk kepada menstruasi yang habis suci yang ketiga. Karena tidak punya kewenangan untuk rujuk. Kalau sebelum boleh rujuk, enak rujuk itu tinggal kembali. Oke, saya diajak kembali, mau ya sudah, namanya rujuk. Wa yakhillaha anta tazawwaja bi ghairihi, dan halal bagi istri untuk nikah dengan pria lain. Tidak boleh dihalang-halangi. Kalau ada budaya, ini kadang-kadang ada satu budaya masyarakat, kalau sudah mencerai istrinya tidak boleh dinikah oleh pria lain walaupun iddahnya sudah habis. Kalau dinikah dia curiga, yang menyebabkan dia nikah tidak dia cerai ya pria itu. Akhirnya kadang-kadang timbul sampai membunuh. Itu tidak benar. Jadi kalau dia sudah habis iddahnya, ya terserah pada wanita. Tidak boleh diganduli, tidak boleh diikat, tidak boleh diancam. Tidak benar itu. Oke. Itu tadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi wadhaba jumhurun akharun, ada jumhur kelompok ulama yang lain, wa minhum Abu Hanifah. Di antaranya Abu Hanifah. Pendapatnya lain. Ila annal murada minha wal haid. Jadi yang dimaksud dengan salah satu kuru, jadi yang dimaksud dari kuru yang dalam ayat tadi itu adalah jadi bukan suci. Fa'alaihi fa'iddatul mutallaqah al-madhkurah tukhsabu bil haid. Maka menurut beliau ini iddahnya wanita yang dicerai ketika masa usia menstruasi itu hitungannya pakai haid, bukan pakai suci, ya kan? Wala tantail iddah
dan iddahnya tidak selesai, ya ini indau menurut kelompok Hanafi tadi ila bingkidoil haidah asalisa, kecuali selesainya haid yang ketiga. Lamanya mana? Yang waktu yang lebih lama. Bisa jadi ini lebih lama. Jadi kalau menurut Syafi'i tadi, kalau suci ya sudah kan, masuk ke men sudah boleh nikah. Tapi kalau Imam Hanafi tidak boleh. Ketika haid harus tunggu haidnya lagi. Saat suci, setelahnya haid, terus sudah selesai haidnya, suci, baru boleh nikah. Ini jadi dilihat dari tempo, mungkin ini lebih lama sedikit. Kalau mennya itu 10 hari ya lebih 10 hari itu. Kalau seminggu ya lebih 1 pekan ya lebih satu pekan. Itu aja kelebihannya macam itu. Oke, nanti ada argumentasi. Sekarang berikutnya. Waqat aksara kullu faridin. Setiap kelompok. Ini aksara memperbanyak. Ini bukan aksara, ini fi'il madhi karena ada kata-kata aksar. Tak tunjukkan ya. Faqat aksara kullu fariqin min istidharil qara'in. Mereka memperbanyak untuk menunjukkan qarinah. Argumentasi, qarinah, dalil. Allati tadullu yang bisa menunjukkan fi nadrihi pada pandangan mereka ana alal murada, bahwa maksud daripada kata quru huwal makna ladzi dzahaba ilaihi, yaitu makna yang menurut pendapat dia. Jadi Imam Syafi'i juga mengeluarkan argumentasi yang bisa menunjukkan bahwa makna quru adalah suci. Demikian juga kelompok Hanafi juga menunjukkan menunjukkan beberapa argumentasi dasar-dasar yang bisa menguatkan bahwa makna daripada quru adalah menstruasi. Ini sama-sama kuatnya. Ini jadi kayak kita kalau gitu kita bersyukur ya. Kita itu sudah ada ini, kita tinggal ikut aja. Kitab Hanafi, nah itu ikut Syafi'i suci. Nah, ini kan ini kita perlu berterima kasih itu kepada ulama-ulama dahulu itu. Ya, kalau beliau-beliau dulu kan berusaha untuk menentukan kata itu berarti apa. Itu beliau berusaha mencurahkan segala kemampuannya. Kita sekarang juga ya mencerahkan kemauan, tapi untuk mengikuti. Kalau mutabi ya mengikuti dasar yang beliau ikuti, mutabi jadi sama dasarnya. Kalau hanya taklid ya ikut saja, saya kira nggak apa-apa. Jadi ikut Syafi'i atau ikut Hanafi. Nah di Indonesia apa? Yang banyak di Indonesia itu banyak ikut Syafi'i. Jadi bahkan nanti Anda tahu di Indonesia itu ada undang-undang perkawinan ya. Undang-undang nomor 1 tahun 74 itu di sana yang diikuti dalam banyak pendapat itu pendapatnya Syafi'i. Ya, buktinya akan saya contohnya itu di sana, ini jangan dilakukan, tapi contoh di sana ada wanita yang sedang berbadan 2 itu di sini boleh dinikahkan. Boleh sah dinikahkan walaupun prosesnya itu haram. Karena dia itu hubungan dulu itu hukumnya tetap haram, tapi nikahnya itu sah. Nikah yang sudah berbadan 2 itu sah menurut Imam Syafi'i, dan ini berlaku di undang-undang kita macam itu. Kalau menurut kelompok Hambali tidak boleh, karena wanita itu mutalaqah. Di mutalaqah, jadi ada mu'taddah, bukan mutalaqah, mu'taddah. Di wanita yang hamil itu mu'taddah. Jadi boleh nikah kalau sudah iddahnya habis. Jadi enggak boleh menikahi wanita yang sedang berbadan 2 nunggu sampai hamilnya kan sak perkara itu. Itu kalau menurut Hanafi. Kalau menurut Imam Hambali, kalau Imam Hanafi ini boleh nikahnya boleh, tapi tidak boleh dikumpuli sehingga jelas itu anak siapa, kan gitu. Kalau Imam Syafi'i boleh. Jadi karena apa? Karena kalau menurut Syafi'i yang dikatakan nikah itu ya akdun nikah itu, akad nikah.
Jadi wujudul hamli ya keadami ya ini. Dan nanti intisabnya anak ya nanti lihat nanti ada persoalan kalau itu nanti di belakang kan kita bicarakan. Ya. Jadi ini wa mimma qalahul awwalun. Ini argumentasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok pertama, kelompok Syafi'i dan kelompok Maliki. Inna ismal adat. Isim adat itu ya 1, 2, 3 ini. Adat ini adatun khisabi lah. 1, 2, 3, 4. Bukan kalau adatun ikhsa'iyatun khisa. Ya kalau adat tartibi kan ke 1, kedua ini 1. Ini adat. Ini anal ism adat salasa. Ini ism adat kan salasa. Ini ja'a fil makna mu'annasan. Ja'a fil ayati mu'annasan. Di dalam ayat itu mu'annas. Salah sata kuru. Ya. Wa huwa fil lughatil arabiyyah. Itu adat yang itu dalam bahasa Arab yadullu ala anal ma'dud bihi mudzakarun. Ini menunjukkan makdudnya itu mudzakkar. Jadi kalau adatnya muannas, makdudnya mudzakkar. Di salah satu talamidha. Jadi kalau salah satu talamidha berarti talamid itu mudzakkar. Salah su tilmidhatin, kalau salah su tilmidhatin berarti tilmidhatinya muannas. Jadi kalau salah sunya itu mudzakkar, makdudnya muannas. Kalau adatnya itu muannas, makdudnya mudzakkar. Ini karena adat mulai 3 sampai 10 kan itu berlawanan. Jadi berlawanan dengan mufradnya makdud. Jadi kalau makdudnya itu mudzakkar, adatnya muannas. Kalau makdudnya itu muannas, adatnya mudzakkar. Di kalimah ini, di ayat ini adatnya itu mudzakkar. Muannas, salah sata. Jadi menunjukkan kalau makdudnya itu mudzakkar karena adatnya muannas, makdudnya mudzakkar. Huwa la yakunu mudzakkaran illa idza kana al murad bihi at-tuhra. Ini ya. Ini dan dia atau dia kata mudzakkar ini kecuali maknanya quru itu tidak akan mudzakkar kecuali maknanya itu suci. Jadi Imam Syafi'i bisa ngelompokkan. Kalau tuhrun, qur'un itu bimana haid itu muannas. Kalau qur'un bimakna suci itu mudzakkar. Ini piawainya Imam Syafi'i. Nah, ketika di ayat ini qur'unnya itu salasa, berarti makdudnya mudzakkar. Ya kalau makdudnya mudzakkar berarti artinya suci. Jadi salah satu quru berarti 3 kali suci. Itu piawainya Imam Syafi'i. Dia bisa membedakan satu kata itu bisa muannas, bisa mudzakkar. Biasa ya. Kita mungkin nggak tahu contohnya ini. Jadi ada satu kata bisa muannas, bisa mudzakkar. Yang artinya berbeda. Kalau muannas artinya men, kalau mudzakkar artinya suci, itu kata Qur'an. Ya, kita tahu dari informasi di sini aja. Mungkin adik-adik bisa menggali lagi kalau macam itu jadi luar. Ini kepiawaian Imam Syafi'i dalam ini. Kemudian yang kedua, wa anna kalimata Qur'in idza kanat bi maknal haid jumi'al kakra. Argumentasi beliau yang kedua. Yang pertama tadi beliau mengatakan Qur'un itu kalau mudzakkar bimakna suci. Kalau Qur'un bimakna muannas itu bimakna menstruasi. Lah di dalam ayat ini ternyata mudzakkar. Buktinya apa kok mudzakkar? Karena ini kata salasah, adatnya itu pakai salasah. Kalau pakai salasah muannas berarti makdudnya mudzakkar. Kalau mudzakkar artinya suci. Maka menurut Imam Syafi'i salah satu quru 3 kali suci. Yang kedua, anna kalimata Qur'in, bahwa kalimat Qur' itu idza kanat bimanal haid jumi'at ala akra. Itu dijamakkan akra.
Jadi kalau Qur'un bimana khaid jamaknya aqra. Wa minhu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini sabda Nabi alaihi salam kali Nabi lil mustahadah pada wanita-wanita sedang menstruasi. Dai itu bilamar dari madi wada'a yada'u wada' tawafada. Da tinggalkanlah, didai tinggalkanlah. As-sholata diperintahnya wanita. Kalau da itu laki-laki, dai. Nah ini tinggalkanlah sholat. As-sholat ayyama akra'ik, di hari-hari Anda menstruasi. Nah ini akro ini jamak jadi pada Qur'un. Jadi ini argumentasi beliau yang kedua. Jadi kalau Qur'un itu jamaknya akro, makna mens. Padahal di ayat itu Qur'un jamaknya quru. Karena itu artinya suci, luar biasa. Jadi tahunya karena bedanya. Sama dengan saya katakan yang minggu kemarin. Ada kata amrun itu bimana perkara karo jamaknya umur. Amrun bisa bimakna perintah kalau jawabnya awamir. Nah, kalau awamir ya harus perintah, kalau umur ya perkara. Tapi kalau amrun ihtimal, mungkin dia itu perkara, mungkin dia perintah. Nah, jadi kalau amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar itu perintah. Amrun bil ma'ruf berarti perintah. Jadi katakan hadzal amr muhimun, bukan perintah, perkara ini penting. Ini pentingnya kitab-kitab bahasa Arab. Jadi ini Anda sebagai calon-calon sarjana bahasa ya harus tahu macam ini, harus menguasai dalam hal ini. Didai as-sholata khina akra'iki. Jadi bisa diketahui dari jamaknya. Jadi untuk mengetahui itu menstruasi bisa diketahui dari jamaknya. Karena jamaknya quru, maka suci. Kalau jamaknya akra. Padahal setelahnya adat 3 sampai 10 mesti jamak. Nah ternyata kok salah kata quru. Berarti ini quru itu suci. Bagus ya. Oke. Wa ammal ladzi bimana turun. Adapun Qur'un yang bimana suci itu yusma'u ala quru. Itu dijamakkan dengan quru. Kal warid fil ayat, seperti yang ada dalam ayat ini. Jadi karena dia itu quru, berarti ini artinya suci. Fal yakun huwa al murada. Maka ini jadi yang dimaksud. Jadi ini ya. Ini ada mungkin perlu saya jelaskan dikit. Jadi mungkin ada dalam sisi i'rab ya. Ada kata-kata fal yakun huwa al murada. Ini al murada bukan al muradu. Huwa fal yakun huwa al murada. Di al murada ini menjadi ismu kana. Khobaru kana. Ada terus ismu kana domirun mustatir yang ada pada yakun. Ini huwanya itu sebagai taukid. Ini biasanya terjadi kalau pada khobar, yang khobar itu ada alnya. Biasa terjadi. Mungkin di buku ini banyak begitu. Di khobar, yang khobar itu ada alnya. Padahal mungkin kita ketika kita belajar Jami'ud Durus, khobar itu di sana kan ada nakirotun mustaqah. Khobar itu yang banyak nakiroh. Jarang ada khobar itu ma'rifat. Kecuali ya mungkin dia mesti kaidah mesti ada kecualinya. Jadi at-talib mujtahidun. Ini mesti at-talib mujtahidun. Mujtahid itu menjadi khobar daripada at-talib. Nakiroh dia. Nah ini kalau supaya ini bisa jadi kalau mau jadikan diberi al, ini kan jadi naat at-talibul mujtahidu.
supaya tidak serupa, tidak maunya seandainya mau dikatakan khobar harus diberi huwa. At-talib huwa al-mujtahid. Inilah at-talib huwa, ya talib iku al-mujtahid. At-talib huwa al-mujtahid, itu bisa al-mujtahid menjadi khobar daripada at-talib karena ada huwa. Jadi supaya tidak tasyabuh, tidak serupa dengan na'at, maka ada kata huwa. Itu banyak berlaku di sini. Jadi al-murada di sini adalah menjadi khobar daripada kata kana. Fal yakun huwa itu al-murada. Ini kan. Oke. Jadi jangan ini tadi coba kita lihat di atas tadi. Ala annal murada minal kalimah huwa al makna. Nah, ini kan di waqat aksara coba lihat. Ini kan annal murada minal kalimah huwa al makna. Mesti kan enggak usah annal murada minal kalimah itu maknan. Nah, karena itu al makna itu ada dari jadi khobar. Al murada minal kalimah huwa ya, itu al makna. Tidak usah jadi itu al makna ladzi itu langsung jadi khobar daripada anna. Ini enggak usah. Ya. Terus ini nanti ya, minggu depan kita akan lanjutkan mimma qalaul akhur, bagaimana argumentasi dari kelompok Hanafi. Jadi kalau begitu kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau itu ahli bahasa. Jadi pendekatan yang dipakai oleh Imam Syafi'i di dalam mengartikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu quru diartikan suci, itu beliau pendekatannya ada pendekatan bahasa. Satu, tadi saya katakan kalau quru itu jamaknya Qur'un, kalau Qur'un jamaknya quru berarti suci, karena Qur'un yang bimakna haidun itu jamaknya akra. Nah, ini jadi itu di sana. Yang kedua, kata Qur'un itu bisa muannas bisa mudzakkar. Qur'un memang bisa bimakna men, Qur'un bisa makna suci, tapi ada bedanya. Beliau bisa membedakan. Kalau Qur'un bimakna men itu muannas, kalau Qur'un bimakna suci itu mudzakkar. Karena di dalam ayat itu salah satu quru adat mahdud. Kalau adatnya itu muannas, mahdudnya mesti mudzakkar. Kalau adatnya muadzakkar, mahdudnya mesti muannas. Padahal di ayat ini salah satu itu termasuk kata yang muannas. Karena muannas maka maksudnya harus mudzakkar. Kalau mudzakkar artinya adalah suci. Oke, saya kira itu untuk kali ini. Juga nanti ada tugas, saya akan lihat tugasnya. Kalau kemarin carikan masdar mana madi dan mudhari'nya, saya sekarang dibalik, carikan madi atau pemudhari', carikan masdarnya. Di mana yang madi dan mudhari' cari masdarnya. Itu aja dulu, nanti berikut akan terus nanti lama-lama i'rabnya juga akan saya tanyakan. Ya, ini selamat belajar. Mudah-mudahan Anda sukses, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.